Ada 8 daftar bansos cair yang insya Allah Juli 2022. Buruan cek, ada BLT PKL hingga bantuan modal kerja. Teman-teman sekalian, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah menambahkan anggaran untuk bantuan sosial di tahun ini. Sri Mulyani menambahkan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos 18,6 triliun rupiah. Terbaru pemerintah sudah mencairkan BLT desa sebesar 312,9 miliar rupiah. Adapun BLT dana desa ini cair 300.000 rupiah kepada masing-masing KPM, keluarga penerima manfaat. Baik teman-teman, setidaknya ada 8 bansos tersebut. 1. BLT dana desa, bantuan langsung tunai atau disebut juga BLT akan kembali cair di bulan Juli 2022. BLT ini berasal dari dana desa. BLT dana desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Sebelumnya ada informasi memang diantaranya di kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Kementerian Keuangan mencatat BLT desa di NTT hingga Mei 2022 sebesar 312,9 miliar. BLT disalurkan senilai 300.000 per keluarga penerima manfaat untuk membantu masyarakat dalam membiayai kebutuhan hidup. Ya, kata Kepala Kantor Wilayah DJPB NTT Kementerian Keuangan Catur Arianto Widodo. Yang kedua, bantuan modal kerja. Bantuan modal kerja atau BMK menjadi salah satu bansos yang akan cair juga di bulan Juli ini, di mana BMK bantuan modal kerja dicairkan sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pelaku usaha. Sebelumnya bantuan modal kerja langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, untuk informasi selanjutnya teman-teman masih seputar BMK, besarannya 1,2 juta rupiah merupakan bantuan modal kerja bagi penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH. Presiden berharap bantuan tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya sebagai tambahan modal usaha. Yang ketiga, Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja sepertinya akan terus dicairkan lagi dan dibuka lagi di bulan Juli 2022, di mana terakhir Kartu Prakerja gelombang 34 ditutup ya Rabu 29 Juni 2022. Adapun syarat daftar Kartu Prakerja yaitu WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, kemudian sedang mencari kerja, ataupun pekerja buruh yang terkena PHK, atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian bukan penerima bansos lainnya dalam pandemi COVID-19. Kemudian bukan pejabat negara, bukan pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit, TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan bukan pula direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Kemudian maksimal 2 nomor NIK dalam 1 kakak yang menjadi penerima Kartu Prakerja. Baik teman-teman, yang keempat, bansos PKH. Bantuan program Keluarga Harapan PKH tentu masih dicairkan di Juli 2022. Bantuan ini diberikan beragam dari anak sekolah sampai lansia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, PKH adalah untuk meningkatkan nilai tukar petani atau NTP. Pasalnya bansos yang diterima dapat meningkatkan daya beli. Bansos PKH merupakan bansos yang rutin dijalankan tiap tahunnya. Bansos PKH mencapai 28,7 triliun rupiah dengan target 10 juta penerima bansos yang diterima. Yang kelima, bantuan pangan non tunai BPNT atau BLT minyak goreng. Indeks bantuan
sebesar 200.000 per bulan per keluarga per KPM. BLT minyak goreng akan kembali disalurkan pemerintah dan dicairkan dalam bentuk uang tunai. Diketahui anggaran BLT minyak goreng senilai 7,5 triliun rupiah. Hal ini berdasarkan usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta tambahan bansos 18,6 triliun rupiah. Baik teman-teman, untuk yang keenam, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung. Besaran BTPKLWN adalah Rp600.000 per orang untuk 2,76 juta penerima, yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta nelayan. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya tentang bantuan untuk pedagang kaki lima dan warung ini, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sudah sebanyak 240.000 PKL dan PW yang sudah menerima bantuan sebesar 1,2 juta rupiah ini. Airlangga menjelaskan mekanismenya selama ini, yaitu petugas Polri dan TNI akan terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan PW yang berhak menerima bantuan BTPKLW. Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi itu akan menerima undangan pengambilan bantuan di kantor Polres atau Kodim setempat. Yang ketujuh, BLT UMKM. BLT UMKM merupakan bantuan yang paling ditunggu pelaku usaha. Tersebutlah mudah-mudahan diharapkan cair di Juli 2022 ini. Diketahui BLT UMKM atau BPUM, bantuan produktif usaha mikro, disebut telah meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan menghidupkan kembali kegiatan bisnis mereka. Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop dan UKM Edi Satria menyatakan sebagian besar UMKM masih membutuhkan BLT UMKM atau BPUM di tahun 2022. Beliau menyebutkan total anggaran sekitar 7,68 triliun rupiah untuk BLT UMKM ini. Yang kedelapan, BLT subsidi gaji. BLT terakhir yang akan dicairkan Juli 2022, mudah-mudahan subsidi gaji untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan ini mudah-mudahan bisa dicairkan ya teman-teman. Karena memang menunggu proses di Kementerian Keuangan. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari sudah mengatakan untuk BLT 1 juta atau BSU 2002 saat ini masih dalam penyusunan regulasi, masih proses penyusunan dan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga. Dan beliau pun belum bisa memastikan kapan pencairan dana BSU akan dilakukan. Pihaknya memang memberikan tenggat waktu yang tepat karena memang regulasi menurut Dita Indasari masih disusun. Baik teman-teman, itulah informasi seputar bantuan bansos yang mudah-mudahan akan cair di bulan Juli 2022 ini. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.